bersama keluarga mendapat kemerdekaan dari api neraka, langsung surga insyaallah, mudah-mudahan. Karena kalau neraka itu tidak bisa masuk kecuali orang yang akan masuk. Jadi cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu Isra Mi'raj datang ke neraka untuk memeriksa, bukan untuk disiksa. Tapi kalau umatnya ya, kalau yang masuk di neraka ya untuk disiksa, bukan untuk meriksa. Nah, tapi naudzubillah min zalik, mudah-mudahan kita dilindungi. Wa qina adzaban benar. Inilah 10 yang terakhir. Alhamdulillah juga dari tadi kita sudah i'tikaf, berniat i'tikaf di masjid ini. Jadi kita selama kita berada di sini dapat pahala jadinya. Asal kita niatkan. I'tikaf itu hanya dengan niat saja. Dengan niat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid madumtu fihi. Saya berniat i'tikaf di masjid ini selama saya berada di sini. Jadi bebas untuk keluar masuk kapan saja. Jadi tidak ada batasan. Karena i'tikaf itu kalau dibatasi dia terbatas. Kalau tidak dibatasi dia bebas. Itu. Misalnya kita katakan i'tikaf di masjid ini selama 3 hari. Ya harus 3 hari i'tikaf diam di masjid, kecuali kalau untuk keluar hajatul insan. Istisnanya itu hajatul insan, illa li hajatil insan. Artinya yang tidak bisa dikerjakan kecuali di luar masjid. Ya, seperti ya mandi, wudu, berak, kencing dan sebagainya itu tidak bisa dikerjakan di masjid. Kalau makan bisa pakai nasi kaput saja kan, nasi bungkus. Jadi tidak boleh keluar untuk makan. Nah, selama kita sudah niatkan 1 hari atau 2 hari harus kita berada di sana kan, yang kita batasi. Tapi sekarang kalau kita tidak membatasi, ya sudah, kapan kita mau keluar selesai. Masuk lagi, perbaharui lagi niatnya. Misalnya sekarang di sini sampai di sini, terus kita ingin buang air, ya buang air, masuk lagi, niat lagi. Nah, alhamdulillah dari tadi misalnya berapa jam dari sebelum tarawih tadi sudah i'tikaf niat ini. Kalau belum niat dari tadi ya bisa niat dari sekarang. Nah, itu. Jadi selama kita bersini sini sudah, jangankan kita kita doa, kita ibadah, duduk pun sudah. Gitu. Tidak ada yang seperti itu di tanah lain. Hanya duduk-duduk dapat pahala. Dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul biqa'i masajiduha wa syarruha aswaquha. Sebaik-baik tanah, paling afdal tanah adalah tanah masjid. Sejelek-jelek tanah adalah tanah pasar, katanya. Nah, sudah jelas beda antara keduanya. Kalau di pasar, ya sudah di sana barang-barang tipuan, orang sumpah-sumpah palsu, barang curian, barang korupsian, di sana numpuk dijual. Kita tidak perlu nanya-nanya. Tapi kalau di masjid dikerjakan sesuatu yang mulia. Mulia, dimasuk masjid, sudah duduk, sudah dapat pahala. Untuk tempat orang ibadah, baca Quran. Makanya tidak nyocok sekali di masjid tempat kita bicarakan keduniaan. Itu. Bicarakan dagang di masjid. Bicarakan itu, ini kalau kita insyaallah katanya mengumumkan barang yang hilang di masjid juga kita disuruh berdoa oleh Nabi. Doakan supaya jangan jumpa. Kecuali kalau sandal yang memang di masjid tempat hilang. Itu. Jadi diumumkan di masjid kalau di masjid tempat hilang. Tapi barang yang hilang di luar, kemudian di sini diumumkan, itu disuruh doa kita. Mudah-mudahan jangan dijumpai. Gitu. Kalau orang bicarakan dagangannya,
berapa kita jual itu nanti itu didoakan mudah-mudahan dia tidak berlaba, paling kurang tidak rugi, didoakan karena tidak nyocok tempatnya gitu. Bicara apa lagi kan tempat menggunjing orang, membicarakan orang, sudah ada tempatnya, menghilangkan kemuliaan masjid gitu. Makanya mari kita kerjakan di masjid sesuai dengan kemuliaannya gitu. Malahan masjid untuk bisa mengukur iman, yaitu kita bisa mengukur iman kita sendiri, tidak bisa kita ukur imannya orang. Man dakhalal masjid fa'anna samaka yadkhulu bil ma fazaka ribhun wa idza kana dakhalal masjid faka'anna ta'ira yadkhulu bil qafasi fazaka hunaka fi qalbihi shay'un minan nifaqi. Na'udzubillahi min dzalik. Barang siapa yang kalau masuk di masjid berasa dia seperti ikan masuk di air, alhamdulillah, berarti imannya sudah mantap. Tapi kalau begitu masuk di masjid seperti burung masuk di sangkar, kalau dibukakan pintu akan keluar, kalau tidak malu sama teman tidak akan datang. Nah, ini sudah ada titik-titik kemunafikan dalam hati. Na'udzubillah min dzalik. Nah sekarang tidak bisa kita nilai orang. Mari kita rasakan diri kita. Bagaimana perasaan kita masuk di masjid? Kalau seperti ikan tadi, alhamdulillah, berarti imannya mantap sudah. Tapi kalau dia masuk di masjid seperti sangkar, seperti burung masuk di sangkar, sudah istighfar banyak-banyak. Nah, itu karena apa? Karena ada katanya sana misqal zarratin atau misqalun min nifaqin fi qalbihi bin nifaq. Kemunafikan. Na'udzubillah min dzalik. Justru itu alhamdulillah kalau kita saksikan teman-teman sekarang lebih Ramadan, ramai-ramai ke masjid. Mudah-mudahan saja setiap waktu dan setiap saat ramai. Amin. Kita sama-sama berdoa. Ya, berdoa itu sangat penting. Tapi jangan berdoa saja, doa dan usaha. Bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul, makbul doanya, toh juga ada usaha. Waktu perang, bukan Rasulullah berdoa saja di kemah atau bertopang dagu di dalam rumah, tidak. Berdoa dan berusaha. Allahumma munzilal kitab, ihzibil azab, ihzimil azab. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang menurunkan kitab Al-Quran, kalahkanlah musuhku dengan rahmatmu tentunya. Apakah duduk di sana? Tidak. Keluar, pegang senjata untuk berperang. Begitu makbul doanya Nabi, duduk-duduk kan akan dikabulkan. Tapi tidak, beliau juga keluar untuk pimpinan perang, komandannya. Nah itu, dia paling depan, bukan artinya paling, dia pimpin terbaju seperti imam lah gitu. Kalau imam di belakang, siapa dia ikuti. Jadi ini pimpinan di muka gitu. Jadi itulah usaha. Mau apa misalnya? Kita mau kaya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kaya, tapi jangan topang dagu di masjid. Itu. Di masjid kemudian tunggu hujan beras dari langit. Nah, itu. Jadi harus kita usaha. Ini ada terjadi suatu peristiwa dulu. Ada seorang yang soleh di masjid,
Kemudian ada punya anak, punya istri. Datanglah istrinya. Ini anak kita tidak ada makan, ini tidak ada apa-apa. Kemana bapakmu anak-anak ini? Oh, mungkin di masjid. Pergilah ke masjid. Dia sedang berdoa, betul sedang berdoa di masjid. Ya Allah, ya Rabbi, berikan rezeki yang halal, ya Allah, mudahkan rezeki. Macam doanya. Datang istrinya, panggil. Pak, di masjid buat berdoa. Sekarang mulai waktunya keluar untuk mencari. Tidak bisa jual hati di sana. Tidak bisa hujan emas di sana, hujan beras tidak bisa. Sini, pergi mencari. Mikir-mikir laki ini mana mau cari ini. Tidak ada sekali benaknya. Tapi kalau harus keluar, di masjid sudah tidak ada orang bawa beras ke masjid. Jadi kalau musim, cakap fitrah. Ya kan? Mohon dia tidak ada sekali. Akhirnya tidak mau saya. Ditariklah suaminya. Ini istrinya agak sedikit. Berani. Dibawa istrinya, suaminya. Bawakan karung beras. Dibawa. Dah keluar ayo. Katanya. Terpaksalah si laki ini keluar. Membawa karung beras. Itu. Di sana, di masjid, tempat berdoa, saya tidak salahkan kamu berdoa, katanya. Tapi bukan berdoa dari sana. Nabi saja berusaha, katanya. Gembala kambing. Terus dia pergi ke Syam untuk berniaga. Masa kamu lebih afdal dari Nabi, katanya. Pergi sana. Nah, hebat kali wanita ini. Akhirnya terpaksa. Istrinya masuk rumah, pergi ke rumah, terus dia pergi. Lihat dia di padang pasir apa. Kita cari ini. Aduh, sudah. Cari kerja, apa kerjakan? Hanya kesal dan marah sama istri. Pasir itu dimasukkan. Ini tahu diri kamu wanita, kata kamu paksa, sasakan paksa kamu sekarang, katanya. Masukkan ke dalam karung. Ikat, bagus sekali ikatannya. Nah, mudah-mudahan sekarang tidak di pintu, akan taruh di pintu ini. Tahu rasa wanita ini, katanya. Dilepaslah di pintu, mudah-mudahan tidur. Begitu dia pergi ke masjid, terus lagi. Setelah taruh beras pasir, taruh. Terus dia nyesal luar biasa. Ya Allah, ya Rabbi, salah saya. Tubtu ilaika ya Rabbi wa ana a'udu ilaika ya Rabbi, antal hakim, antal jari, wa antal. Luar biasa, tidak berani pulang. Itu. Tidak berani pulang. Sudah zuhur. Salat zuhur. Datang anaknya. Pak, sudah dug ini. Wah, takut pada istrinya, sudah salah dia sudah ini. Mati dah saya nanti ini. Ya Allah, katanya. Saya tidak akan ya. Ulangi lagi pekerjaan begini. Ya Allah, ya Rabbi, taubat nasuh, ya Allah. Sampai di sana. Belum dia pergi. Pulang saja kamu sana. Duluan, nanti belakangan ayah. Mana ayahmu? Mau pulang, masih dia. Habis tahu sana, ini sudah masak nasinya, bikin itu. Wah, sudah masak nasi. Wah, nyolak-olak ini sudah. Ini merajuk ini istri ini, katanya. Kok saya taruh pasir kok akan sudah masak nasi, kan berarti ada suatu perasaannya sekarang ini. Aduh, ini yang merajuk istri ini kan. Gimana ini? Tak berani tambah dia jantung dagdugdik sudah ini. Wah, siap menerima omelan istrinya. Begitu ketiga datang anaknya. Ayo nanti dingin nasinya apa-apa, kata itu saudaranya. Hah? Betul ada nasi di rumah? Ada. Dia ada sekarung di sana beras, katanya. Hah? Oh, iya. Betul. Pulanglah dia. Itu. Ngapa taruh beras di untung saja saat bangun beritahu kita, katanya. Coba.
Tapi istri waktu itu karena syukurnya tidak berani membukanya kecuali setelah sholat duha dulu. Sholat duha, ya Allah syukur, ya Alhamdulillah ada rezeki suamiku. Ya Allah, kalau aku kuasa memberinya. Sholat Allahu Akbar. Terus baca Quran, baca zikir, terlalu senang sudah. Syukur. Baru buka Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika. Sekarang bagaimana Allah nanti akan membiarkan pasir, bagaimana kecewanya hambanya. Inilah yang dipelihara oleh Allah SWT. Bagaimana kecewanya sekarang hambanya. Kalau begitu buka-buka akan menjadi pasir. Tetapi dengan kuasaannya, kun fayakun Allah, kun berasa. Jadilah beras dengan doa daripada istrinya, dengan doa tobat suaminya. Alhamdulillah, jadilah beras. Tidak jadi pasir. Tidak mau cerita sama istrinya juga. Alhamdulillah, katanya sama-sama itu dia istrinya senang. Inilah suatu doa yang tidak mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Idza yasha'u qadir. Apabila dia mau, mampu saja. Seorang jadi kaya mendadak bisa, miskin mendadak langsung. Kaya mendadak tiba-tiba labanya sekian, rugi mendadak terbakar semuanya, sampai laba-labanya hampir, modalnya habis, tempat rumahnya habis. Bisa saja miskin mendadak semuanya. Makanya kita serahkan pengaturan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Kita berdoa, silakan berdoa. Insya Allah pada prinsipnya tidak ada satu doa pun yang tidak diterima oleh Allah. Karena janji, ud'uni astajib lakum. Itu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tuhan tidak memulai janjinya. Dan juga menerima segala doa. Itu. Bagaimana? Terkadang kalau kita berdoa kan ada rasa tidak diterima. Ya perasaan kita. Tapi Allah, makanya kita serahkan pengaturan penerimaannya. Itu. Jadi kita berdoa, astajib lakum. Saya akan terima kamu. Tapi di sana tidak mengatakan, saya terima langsung. Tidak ada. Saya terima sekarang. Tidak ada. Saya terima lagi 2 hari. Tidak ada. Saya terima lagi setahun. Tidak ada. Pokoknya saya terima. Kapan? Nah itulah kapan itulah. Menurut penentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Ya harus kita pahami. Allah menerima doa itu menurut kemauan Allah. Caranya. Bukan menurut kemauan kita. Asalkan berdoa kalau kita aja. Terkadang. Jadi ada berapa cara Allah menerima doa kita. Ada berapa cara? Satu di antaranya adalah apa yang kita minta langsung dia terima. Nah, itulah yang kita, kalau kita itulah yang diterima rasanya. Itu. Jadi apa yang terimanya, misalnya, ya Allah mudah-mudahan besok pagi saya dapat membeli mobil Avanza misalnya. Besok langsung Avanza. Ya Allah mudah-mudahan saya dapat anak. Sudah setahun tidak kawin, tidak beranak. Besoknya langsung istrinya berhenti haid dan periksa DSG sudah positif corona. Ya, positif apa? Positif penting. Bukan corona yang dulu istilah corona itu ya. Itu. Ya positif, alhamdulillah seperti diterima. Ada yang berdoa mudah-mudahan saya beranak laki ya Allah. Besoknya laki anaknya. Sepertinya tokcer. Begitu diminta diterima. Apa ini? Inilah kalau menurut kita itu adalah diterima rasanya. Tetapi sebenarnya itu adalah salah satu cara Allah menerima doa kita. Yang kedua caranya,
diberi apa permintaannya tapi ditunda agar lebih lama berdoa. Kalau diberikan langsung berhenti berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan saya punya anak laki, ya Allah. Wanita saja, anak saya, Allah, mudah-mudahan laki. Tidak beranak laki, keluar wanita. Besok lagi selesai, ya Allah, mudah-mudahan saya ingin sekali untuk wanita laki anak saya, ya Allah. Setelah berapa baru diberikan anak laki. Ini diterima namanya juga, tapi ditunda. Apa hikmat penundaannya? Agar lebih lama berdoa. Kalau diterima langsung berhenti berdoa. Maka seperti Nabi Zakaria mohon anak setelah 40 tahun baru diterima. Coba. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. 40 tahun baru panadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Baru setelah 40 tahun coba Nabi makbul doanya 40 tahun. Kalau kita mana tahan itu 40 tahun. Maksud sehari dua hari terima rasanya berhenti berdoa. Padahal hikmah ditunda itu supaya lebih lama berdoa. Kita contohkan mari dengan anak minta-minta, orang minta-minta. Orang minta-minta misalnya dengan pakaian yang compang-camping, itu punya penyakit, pokoknya anda enak kelihatannya, mana bau, tepat disuruh anak-anak, aduh, suruh belikan itu, berikan coba pergi, malu kita lihat, nah itu. Cepat diberi sebab begitu. Ada yang datang minta-minta, dia baca selawat, indah suaranya. Nah, nanti anak-anak jangan begitu dah. Agak lama diberi sepadan, jangan dipergi, senang kita dengar itu. Nah, tertunda diberi, senang didengar. Mengapa terkadang orang jelek-jelek cepat diterima? Orang baik-baik yang taat sulit diterima seperti yang tadi. Sengaja cepat diberi, tidak senang didengar berdoa oleh Allah supaya dia cepat sana. Diberi cepat. Sengaja yang soleh-soleh, yang rajin-rajin ibadah itu ditunda-tunda perintahnya agar dia senang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Maka terlambatnya kita diberi itu menandakan kita senang didengar doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberi cuma ditunda. Itu cara yang kedua. Diberi apa permintaannya cuma ditunda. Yang ketiga, diganti karena yang dia minta tidak nyocok. Minta anak laki, wanita saja keluar. Berarti anda tidak nyocok anak laki. Mungkin kamu nanti kalau laki akan dibunuh oleh anakmu. Seperti cerita-cerita di TV. Lantaran anda diberi uang rokok, dibunuh ayahnya. Mungkin kamu tidak nyocok, kamu anak laki. Saya pilihkan wanita yang tidak begitu. Nah, alhamdulillah. Berarti dipilihkan oleh Allah itu. Dia minta anak wanita laki, tapi wanita saja. Lihikmatin huwa a'lamu biha. Dengan satu hikmah yang Allah saja yang tahu. Itu. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali kalau berdoa diterima doanya sangat bersyukur. Kalau tidak diterima lebih syukur lagi. Coba. Kalau dia berdoa diterima doanya oleh Allah, dia senang. Kalau tidak diterima lebih senang lagi. Bagaimana jalannya seperti itu? Beliau kalau memohonkan, misalnya saja supaya saya kawin dengan Fatimah misalnya. Ini contoh. Ya Allah, ya Rabbi, saya mohon supaya saya kawin sama Fatimah. Ya Allah, dengan namamu, dengan kemurahanmu, saya kawin dengan Fatimah, ya Allah. Kawin dengan Fatimah, senang dia.
Tapi misalnya satu saat, ya Allah, sama untuk Fatimah saja Allah, tiba-tiba Sa'diyah temannya nikah, ditinggal oleh Fatimah, Sa'diyah temannya kawin. Sangat senang. Kalau Sayyidina Ali ini sangat senang Sa'diyah. Kenapa? Karena kalau Fatimah pilihan saya, tapi Sa'diyah pilihan Allah. Saya lebih menerima pilihan Allah daripada pilihan saya. Minta supaya kaya, ya Allah, supaya kaya. Sudah bertahun-tahun saya gini-gini dulu, ya Allah. Terus miskin dia, tidak kaya-kaya. Kalau Sayyidina Ali ini lebih senang miskin daripada kaya. Kalau kaya keinginan sendiri, tapi kalau miskin pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita begitu cara kita berpikir, kita tidak akan kecewa menghadapi hidup ini. Tidak ada dia menghadapi apa saja masalah, karena sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pedagang duren, mau kawin sama anaknya presiden, kan jauh panggang dari api. Dia pedagang durian, pedagang duren, atau pedagang kusen. Kemudian dia minta supaya kawin sama anak presiden, kemudian kawin sama anaknya Pajen. Itu diterima artinya. Walaupun berarti kamu tidak nyocok sama anak presiden, karena kamu jualan kusen. Jadi nyocoknya sama anaknya Pajen. Ya sudah, berarti diterima atau enggak? Diterima, tapi dipilihkan oleh Allah yang nyocok. Dia seorang dagang teri. Kemudian mohon, ya Allah, ya Rabbi, supaya mau anak dapat kawin dengan anaknya menteri, ya Allah, supaya anaknya menteri, ya Allah, anaknya menteri. Dia pegang teri, kawin sama anaknya Pak Seri, ya cukup sudah itu. Jadi pedagang teri kawin sama anaknya Pak Teri, apa anaknya anak Pak Seri, ya cukup. Dia mau anak menteri, tidak nyocok anak dagang teri dengan. Nah, inilah yang cocok untuk Anda, yaitu pedagang teri kawin sama anaknya Pak Seri, bukan cocok dengan anaknya Pak Menteri, dan seterusnya. Itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diganti dengan mau doa kaya, miskin terus. Kamu tidak cocok kaya, sombong kamu nanti, seperti itu kan? Dalam hadis mengatakan, dalam hadis qudsi, wa minhum wa min ibadi man lau agadaitu la pasada halu, wa minhum man lau afkartuhu la pasada halu. Ada di antara hambaku, firman Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi, kalau saya akan buat jadi kaya, dia akan bahaya bagi dirinya, akan sombong, akan nakal, akan congkak, merendahkan orang lain. Dibuatlah miskin oleh Allah. Seandainya dibuat jadi kaya, akan bahaya, dibuat miskin oleh Allah. Ada juga di antaranya, seandainya aku akan membuat jadi fakir, bisa bahaya daginya. Kadal fakru ayakuna kufran. Terkadang bisa jadi kefakirannya itu akan membawakan kafiran. Nauzubillah min dzalik. Justru itu diberi kaya oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dia nanti buat miskin, fakir, dia akan jadi kafir. Justru itu dia baca. Jadi itulah yang nyocok untuknya. Ini miskin yang nyocok untuknya, ini yang kaya yang nyocok untuknya. Jadi terserahlah Allah memilihkan kita. Nah itu, boleh berdoa apa saja, tapi kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sepertinya apa di dunia itu. Minta kaya tambah miskin, minta anak laki wanita terus, minta jadi menteri jadi pedagang teri, minta jadi presiden jadi jual kusen. Di mana tempat keadilan Allah katanya? Itu mau jadi DPR hanya pegawai dapur. Gimana ini? Tidak ada diterima sepertinya. Tetapi begitu hari kiamat nanti, penghitungan sudah selesai. Ini pahalamu, ini pahala ini, pahala ini sudah selesai. Datang bergunung-gunung pahala. Bergunung-gunung pahala. Ini pahala untuk siapa? Untukmu. Kan sudah habis timbangan.
inilah kamu dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah doa-doa Anda yang diterima, yang tidak diterima di dunia dulu. Alhamdulillah, kalau saya tahu begini, tidak usah saja diterima semuanya permintaan saya. Nah itu penyesalan kita nanti katanya. Di saat-saat kita memerlukan pahala banyak, di sana diantarkan pahala yang doa-doanya yang diterima, tidak diterima dulu. Nah itu. Jadi paling senang diterima di akhirat nanti. Tapi di akhirat maka diceritakan sekarang supaya ini terjadi di akhirat nanti. Makanya kalau artinya sekarang, kalau diterima doa kita terima alhamdulillah. Kalau tidak alhamdulillah. Kalaupun diganti alhamdulillah. Kalau tidak pun nanti insyaallah tunggu di akhirat. Kita akan positif. Pokoknya innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Innallaha la yakhibu abdah. Tuhan tidak akan merugikan hambanya, tidak akan menyia-nyiakan doa hambanya. Selalu hambanya diperhatikan. Itu. La yudhi'u ajral muhsinin. Berlaksanalah, kerjakanlah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Tidak ada yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak akan lalai terhadap pekerjaan kita. Semua indallahi la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi was sama. Jadi di bumi, di langit tidak ada yang sunyi. Makanya mari kita berdoa, asal kita berdoa, rasa diterima alhamdulillah, rasa tidak diterima terserah, yang penting diatur oleh Allah. Nanti di hari kiamat kita terima pahalanya sebanyak-banyaknya. Tapi kita harus terima adus sekarang di dunia ini. Insya Allah, walaupun apapun Tuhan tidak akan merugikan hambanya. Itu prinsipnya dulu. Nah, tidak akan menyiksa hambanya, tapi karena dia sebabnya tersiksa. Keadilan Allah itu. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Kami tidak menzalimi, tapi dia menjalani dirinya. Saya beritahu, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Kita pilih jalan ke surga, neraka. Kan salah sendiri kita. Yuk, kan dia yang buatkan kita, tapi kan akal diberikan kita, akal untuk memilih-memilih. Lain orang gila, bebas pulsa orang gila. Tidak ada dosa, tidak ada pahala. Itu. Jadi tidak ada dosa pahala orang gila itu. Terserah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berakal ini, mari kita dibuatkan oleh Allah, kita punya akal untuk akal memilih, oh ini surga, ini yang baik, ini yang neraka, ini yang tidak baik. Kemudian kita pilih yang tidak baik, ya sudah. Ya, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Wa in asaba fa bi mahdi fadlihi wa in aqaba fa bi mahdi adlihi. Kalau Allah memberikan kelebihan kepada hambanya, itu kelebihan Allah. Tapi kalau dia disiksa, itu tandanya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu keadilannya. In aqaba fa bi mahdi fadlihi wa in asaba fa bima di fadlihi wa in aqaba fa min fadli bi adlihi. Itu. Nah itulah sekedar yang disampaikan, kita sama-sama mendidik diri kita. Yang saya sampaikan itu juga untuk kami sendiri yang menyampaikan. Kami sampaikan, insyaallah mudah-mudahan kita sama-sama memperbaiki cara-cara yang tadi itu. Tidak usah kesal, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita cepat berputus asa, jangan cepat menyalahkan siapa-siapa. Malah cara guyon-guyon ya. Kalau ditabrak, kita punya rumah oleh orang, jangan marah 100%. Ya. Supaya ada jalan yang menjual kaca itu ada yang beli, kan gitu. Kalau dalam pecah kacanya tidak ada yang beli, nanti tutup toko kaca nanti. Kalau sakit berobat, supaya ada jalannya juga dokter. Tambah dokter banyak, tambah orang sakit.
Tambah dokter banyak juga orang sakit. Sebab kalau ada banyak orang sakit, apa yang dikerjain? Jadi itulah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kamar sakit dibuat banyak, penuh saja karena dibuat. Nah itu. Kalau tidak ada orang sakit, kosong kamar sakit, rugi pemerintah, tidak ada. Yang kan itulah kita pertimbangan sehingga mengolah jiwa kita, perasaan kita itu tidak terlalu tepat, sensitif sekali untuk menyalahkan siapa-siapa. Itu sudah berdoa sebab Allah keringanannya. Itu. Nah rupa-rupanya sekedar itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi, kedua kali bagi bapak-bapak seluruh sekalian yang mendengarnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita berdoa jangan sampai kita tidak sampai ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang kita dapat jumpai lagi. Amin ya rabbal alamin. Berakhirnya nanti mudah-mudahan kita masuk surga bighairi hisab. Nah sekian dan demikianlah, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu fi wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Alhamdulillah, terima kasih atas penyampaian daripada abdi ini. Mudah-mudahan ada yang disampaikan